Kelihatannya Kak Eca sedang sedih. Kenapa, Kak? Iya, hari ini bebanku terasa berat sekali. Beban terasa berat. Kenapa, Kak Eca? Di sekolah banyak tugas. Terus diajak sama teman-teman karena lama mengumpulkan tugas. Belum lagi di rumah dimarahin sama mama sama papa. Wah, teman-teman, Kak Eca merasa sedih nih. Bagaimana, teman-teman? Kita ajak Kak Eca bahagia yuk. Ayo, teman-teman. Nah, Kak Eca, di sini kami akan mengajak kakak untuk bergembira, mengajak adik-adik sekali bersuka cita di minggu gembira. Kakak mau? Ayo. Ayo! Adik-adik sekami, tadi Kak Eca sudah kami ajak untuk menemani kakak-kakak di sini bersama adik-adik dalam Minggu Gembira. Minggu Gembira ini kita masuk masa prapaskah yang kedua dengan tema Rela Memikul Salib. Adik-adik, sekarang kakak-kakak yang ada di sini akan mengajak adik-adik untuk bersuka cita. Nah, sekarang kita yel-yel sekami dulu ya. Siap kakak-kakak? Siap. Sekami? Siap. Misioner? So pasti. Misionaris cilik? Siapa takut? Children helping children? Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Kakak-kakak, kelihatannya adik-adik masih ada yang duduk nih. Ya, kita ajak lagi berdiri ya. Oke? Sekami? Siap. Misioner? So pasti. Misionaris cilik? Siapa takut? Children helping children? Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Adik-adik, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk sekami dulu. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Sekali lagi tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Adik-adik sekami, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu Tua Kapan dan juga lagu Kami Anak-anak Misioner penuh sukacita. Mari adik-adik. Ku beri senyum manis padamu.
Adik-adik yang baik, sebelum kita memulai ibadah sekami kita, marilah kita berdoa dulu ya. Sebelum kita berdoa, kita mulai dulu dengan satu jari kananku. Tahu kan? Ayo, 1, 2, 3, ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Adik yang baik, tutup matanya, kita mau berdoa. Ayo tutup semua matanya, ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang cerah ini. Kau telah memberkati kami di dalam tidur kami hingga pagi hari ini. Tuhan yang Maha Murah, kami akan memulai ibadah sekami-kami. Berkatilah kami, berkati adik-adik kami ini, agar mereka dengan tekun untuk melakukan ibadah sekami hari ini. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekami-kami yang kami ambil dengan tema, dengan memikul salib-Mu, kami mampu untuk menyikapi diri kami sehari-hari. Inilah doa kami kepada-Mu ya Bapa, melalui anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami, sebelum kita membaca firman Tuhan kita hari ini, ada baiknya diambil Alkitabnya, kemudian dipersiapkan bacaan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Markus 8 ayat 34 sampai 36. Ingat, Markus 8 ayat 34 sampai 36. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita dengan tepuk baca kitab suci lagu firman-Mu. Siap adik-adik sekami? Siap kakak-kakak? Siap. Tepuk baca kitab suci. Buka kitab, lalu baca sret. Dipikirkan, direnungkan, dilakukan. Amin. Kakak-kakak, sepertinya adik-adik belum rentak nih sama kita. Kita ajak lagi ya.
kitab suci ya. Oke, silakan diambil kitab sucinya ya Dek ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Buat ya di dahi, di mulut, dan di dada. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik sekami, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, kakak harap kabar adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat. Baiklah adik-adik, nah kakak mau bertanya kepada adik-adik sekalian, masih ingat nggak Injil kita tadi diambil dari mana? Ayo, siapa yang ingat ya? Siapa yang ingat ya? Iya, benar sekali, dari Injil Markus Kak. Iya, dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai 36. Nah, di Injil tadi kita berbicara tentang apa ya, Dek ya? Siapa yang tahu ya, adik-adik sekalian? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Iya, benar sekali. Yaitu Yesus memikul salib. Nah, lihat gambar yang kakak tunjukkan. Nah, ayo perhatikan ya. Di sini terlihat kan bahwa Yesus sedang memikul salib loh. Iya, Dek. Yesus sedang memikul salib loh, Kak. Iya, benar sekali. Tahu nggak adik-adik sekalian? Salib yang dipikul Yesus ini terbuat dari apa ya? Kak, salib itu terbuat dari apa sih, Kak? Ada nggak yang tahu? Apakah dari kertas? Enggak, Kak. Iya, enggak, Budi. Bukan dari kertas salib yang dipikul Yesus. Tetapi dari mana? Ayo, siapa yang tahu ya? Ayo. Iya, benar sekali. Dari kayu, Kak. Itu, Kak, terbuat dari kayu. Iya, benar sekali adik-adik sekalian. Terbuat dari kayu salib yang dipikul oleh Yesus. Nah, di sini Yesus memikul salibnya sangat berat, Rundi. Berat sekali kata Yesus. Karena salib yang dipikul Yesus itu terbuat dari kayu dan bebannya pun sangat berat. Kalau kita timbang mungkin ada 100 kilo itu ya. Bisa nggak adik-adik bawa yang bebannya 100 kilo? Ada nggak yang bisa? Ada nggak ya? Ih, kakak aja juga nggak bisa loh, Dek, bawa beban yang 100 kilo. Iya, seperti Yesus sendiri tetap kuat dan juga tetap berjuang ketika memikul salib. Kenapa ya Yesus itu mau memikul salib itu ya, Dek ya? Ih, kenapa sih, Kak? Yesus itu mau memikul salib itu? Ih, benar sekali. Iya, Kak. Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Siapa yang memberikan kepercayaan kepada Yesus untuk memikul salib kita, nah, untuk memikul dosa-dosa kita? Iya, yaitu Allah Bapa. Bahwa Allah Bapa memberikan kepercayaan kepada Yesus bahwa Yesus akan sampai ke tujuan untuk memikul salib tersebut. Nah, kakak mau bertanya lagi sama adik-adik sekalian. Pernah nggak adik-adik memikul salib? Ada nggak yang pernah memikul salib seperti Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Iya, benar, nggak ada lah, Kak. Kami kan nggak memikul salib lagi, Kak. Bukan seperti Yesus dulu memikul salib begini kan, Dek? Iya, tidak, Kak. Nah, apa kira-kira ya salib atau beban yang kita pikul, Dek?
Ayo, siapa yang tahu? Apa? Iya, benar sekali. Contohnya seperti ketika kita berangkat sekolah. Nah, ketika kita berangkat sekolah, beban kita itu berat kan? Tas yang kita pikul ini berisi buku-buku yang sangat berat. Sehingga ketika kita membawa tasnya, aduh berat sekali. Seperti itu kan dia, aduh Mama berat sekali tas yang saya pikul. Ada nggak adik-adik yang mengeluh? Ada? Siapa pernah yang mengeluh? Ayo, ada nggak yang mengeluh? Ya, mungkin ada adik-adik sebagian yang mengeluh. Ada sebagian, enggak loh Kak. Saya nggak mengeluh Kak, karena saya ingin seperti Yesus. Yesus tidak mengeluh ketika memikul salib. Iya, benar sekali Dik. Kita ketika memikul salib kita atau beban kita tidak boleh mengeluh. Tapi kita harus tetap semangat ya. Iya, harus tetap semangat. Sama seperti kakak juga, ketika sekolah memikul salib atau memikul beban kakak tetap semangat. Iya, kita harus tetap semangat. Oke adik-adik sekalian. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita tidak boleh mengeluh atau menyerah dengan salib atau beban yang kita pikul. Oke, biar kita bisa seperti Yesus Kristus yang tetap kuat dan sampai ke tujuan untuk memikul salibnya. Adik-adik, pesan Injil kita pada hari ini apa? Ada nggak tahu? Ada yang tahu pesan Injil kita hari ini? Iya, pesan Injil kita hari ini, kita tidak boleh mengeluh apapun persoalan yang kita hadapi. Kita harus tetap kuat dan percaya kepada Yesus Kristus. Oke adik-adik semuanya, kita tetap berdoa dan bersyukur untuk segala yang kita terima dari Yesus Kristus. Oke, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekami yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Maka marilah kita membarui iman kepercayaan kita. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Engkaulah kekuatanku, Engkau
dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Adik-adik sekami, sebelum kita bergembira memberikan persembahan, mari adik-adik dipersiapkan dulu dirinya untuk menyerahkan persembahan kita lewat lagu dan gerak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Hai bintang-bintang misioner, kita masuk kegiatan kreativitas. Nah, kreativitas kita pada Minggu Prapaskah yang kedua ini adalah membuat pembatas buku berbentuk salib. Bahan dan alat yang kita gunakan, yang pertama kertas HVS, lobak kertas, penggaris dan juga pensil. Nah, kita juga bisa menggunakan pita serta gunting ya, Dek ya. Ini dia alat-alatnya ini ya. Pertama, kita buat dulu pola gambar salib ya adik-adik. Kita buat ya. Oke, nah kakak ini membuat pola gambar salib di kertas HVS. Sementara kakak akan menggunting gambar salib yang tadi sudah dibentuk di kertas yang lain ya. Oke. Oke, sudah selesai nih Kak. Kita gunting ya. Adik-adik di rumah dalam menggunakan gunting boleh dibantu sama orang tua, abang dan juga kakak. Ketika
ketika kita mengguntingnya, kita perhatikan ya Dek, supaya bolanya tidak tergunting. Oke? Baik semuanya. Kita buat yang rapi ya adik-adik di rumah. Iya. Nah, begini dia hasilnya Kak. Wow. Lalu setelah itu kita boleh menuliskan ayat emas pada Minggu Prapaskah yang kedua ini. Punya kakak yang ini loh, cantik kan? Tuliskan ya adik-adik. Mari kita tuliskan ayat emasnya. Ini dia adik-adik ayat emas pada Minggu Prapaskah yang kedua. Di sini kakak menuliskan ayat emasnya dari Injil Markus 8 ayat 36 dengan isinya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Oke, kalau kakak mau buat niat kakak untuk hari ini. Niat kakak hari ini yaitu hidup sederhana. Yang kedua, membuang sikap egois. Dan yang ketiga, mengutamakan kebenaran. Ya Dek ya? Oke. Setelah itu kita berikan hiasan ya adik-adik menggunakan pelobang kertas. Iya. Lubangi dengan pelobang kertas. Kemudian kita berikan pita di atasnya ya. Ini dia, sudah ada pelubangnya. Ini pitanya ya Dek ya. Kita masukkan pitanya ke dalam lubang. Oke, kita ikat yang rapi ya adik-adik. Tada! Nah, ini dia. Ini hasilnya ya. Oke, kita sudah buat sebelumnya ya. Nah, ini dia hasilnya ya adik-adik. Kamu boleh menuliskan ayat emas pada Minggu Prapaskah yang kedua ini. Kemudian doa dan juga niat untuk kamu lakukan 1 pekan ini. Oke. Nah, jika adik-adik tidak menggunakan pelubang kertas, kita boleh ya menghiasnya dengan membuat ya. gambar. Bisa gambar love atau juga gambar bunga. Iya. Oke ya Dek ya. Nah, ini pembatas buku ini bisa kita sisipkan di buku kita atau di Alkitab kita ya adik-adik. Hanya ini dia buku kita ya. Nah, kita selipkan di sini. Kakak bisa menyelipkan di Alkitab. Baik. Seperti ini dia adik-adik. Hasilnya bagus kan, supaya adik-adik tidak lupa halaman pada buku yang sudah adik baca. Wow, menarik sekali ya Kak ya. Iya Hebat. dong. Oke. Nah, demikian kreativitas kita pada Minggu Prapaskah yang kedua ini. Semoga adik-adik semua dapat menjadi pengikut Yesus dengan menjadi murid-murid yang baik. Oke. Selamat berjumpa kembali. Dah. Adik sekami semuanya, marilah kita menyiapkan hati kita dan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, tuntunlah dan bimbinglah mereka dalam panggilannya, agar mereka tetap setia dan bertanggung jawab pada panggilan mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi biarawan dan biarawati, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan kepada biarawan dan biarawati kami, agar tetap setia dalam menjalani pelayanannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua, ya Bapa, terima kasih untuk orang tua yang Kau hadirkan pada
mendidik dan membesarkan kami. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang sakit, ya Bapa, berikanlah penghiburan dan kesehatan bagi orang-orang yang sakit, agar dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Demikian doa-doa yang bisa kami sampaikan melalui Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, nah ayat emas kita pada hari ini yaitu Markus 8 ayat 36. Boleh dibaca ya di bawah ini ya Dek ya. Oke, silahkan dibaca. Oke, nah isi Injil Markus ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Baiklah adik-adik semuanya, marilah kita untuk mewujudkan renungan kita pada hari ini. Adik-adik yang baik, minggu gembira kita akan berakhir. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami sudah selesai ibadah minggu gembira kami. Semoga kami bergembira untuk memikul salib kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa, melalui Anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menutup dengan lagu yang penuh semangat, Mengikut Yesus, Keputusanku, dan Gemu Famire. Mari adik-adik sekami. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku.
depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya?